من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian di sini disebutkan riwayat berikutnya dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Wan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala, 'Alaikum bis sabili was sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Alaikum bis sabili was sunnah." Kalian wajib berpegang di atas jalan dan sunnah. Karena tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah lalu dia mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Ar-Rahman yang Maha merahmati, fafadat ainah, sehingga mencucurkan air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah, fatamassahun nar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faksyarra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha wa bainama hiya kadzalika id asabat kharrihu fatahatta anha waraquha illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha. Kata beliau, dan tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah lalu mengingat Ar-Rahman sehingga kulitnya merinding karena takut kepada Allah, kecuali keadaannya seperti sebuah pohon yang daun-daunnya telah mengering. Dalam keadaan demikian angin pun menimpanya sehingga dedaunannya berguguran. Maka dosa-dosa hamba tersebut akan berguguran sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon itu. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin." Dan sesungguhnya bersikap pertengahan di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Ini terdapat kaidah besar di dalam athar ini. Ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pemahaman beliau terhadap Islam ini. Saya poinkan 4 pembahasan. Yang pertama, al-Islamu huwas sabilu was sunnah. Ini beliau jelaskan bahwa Islam itu adalah jalan dan sunnah. Jalan di dalam Al-Quran cuma satu disebut, as-sabil. Cuma satu jalan. Dan sunnah itu adalah Islam juga. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam rahimakallah annal islama huwas sunnah wa anna sunnah hiyal islam." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah apa? Islam. Iya. Karena sunnah dengan makna umumnya itu adalah jalan yang ditempuh, mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Semuanya masuk di dalamnya. Yang zahir maupun yang batin. Dan itulah Islam. Iya. Jadi beliau ingin jelaskan di sini bahwa Islam itu adalah jalan dan sunnah. Nah, kalau dia adalah jalan dan sunnah, itu berbagai keutamaan di dalamnya, dalam Islam ini. Ini pembahasan yang kedua, al-Islamu yuharrimul abda ala nar. Islam itu membuat seorang hamba diharamkan masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ini dari keutamaan Islam. Menyebabkan hamba itu diharamkan terhadap api neraka. Iya, apabila dia betul berislam di atas keislaman yang benar, ini akan membawa rasa takut padanya, rasa khasyah. Dan itu akan menjadi sebab dia diharamkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, al-Islamu yamhu dzunubal abd. Islam itu menghapuskan dosa-dosa hamba. Jadi keislamannya menggugurkan dosa-dosanya. Iya. Kalau dia dulunya kafir kemudian masuk Islam, maka keislamannya
menghapuskan sebelumnya. Karena itu dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "Ama alim tanal Islam yajubbu ma qablahu?" Tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu telah menggugurkan apa-apa yang sebelumnya? Maka Islam itu menghapuskan dosa-dosa. Iya. Sebagaimana di dalam Islam juga setelah dia menjadi Muslim dia jatuh dalam dosa maksiat. Lalu dia berada di atas Islam yang benar. Kalau bahasa Ubay bin Ka'ab di atas sabil dan sunnah. Lalu ada khasyatullah, maka itu menjadi sebab dosa-dosanya digugurkan.